selamat siang rekan-rekan media dan teman-teman yang mengikuti lewat Instagram. Semoga semua diberikan kesehatan ya. Perkenalkan, saya Austina Permana. Senang sekali saya bisa menemani teman-teman semua dalam acara yang begitu spesial, yaitu launch event Uniqlo Modest Wear Spring Summer 2022. Dan tentunya hari ini akan banyak sekali cerita seru yang akan dibagikan oleh 4 perempuan yang inspiratif. Nah, tapi sebelum kita panggil nih ya, mungkin teman-teman semua yang sudah lama mengikuti Uniqlo Indonesia pasti sudah sangat familiar dengan kata modest atau kesederhanaan. Sejak tahun 2020, Uniqlo Indonesia memulai misinya untuk menginspirasi perempuan Indonesia, khususnya yang berhijab, melalui kolaborasi dengan salah satu perempuan multi talenta, yaitu adalah Ayudhya C. Itu nama Instagramnya ya, dan tentunya kalau mau follow silakan Ayudhya C. Tentunya dengan meluncurkan Uniqlo Modest Wear. Nah, tahun ini Uniqlo Indonesia kembali meluncurkan Uniqlo Modest Wear Spring Summer 2022. Uniqlo Indonesia mencoba melihat kesederhanaan itu dari berbagai sudut pandang dan tentunya lewat cerita dari 3 perempuan inspiratif Indonesia melalui tema Inspiring Modesty. Tidak hanya kembali berkolaborasi dengan Ayudhya, kali ini Uniqlo Indonesia juga mengajak Nadifa Alyasana. Pasti tentunya di sini teman-teman sudah sangat familiar ya dengan nama itu. Seorang penulis muda yang mengekspresikan kesederhanaan melalui sketsa tulisan, dan tentunya juga Melody Laksani, penyanyi yang juga menerapkan kesederhanaan di setiap aksinya sebagai Japan ASEAN Goodwill Ambassador in Food and Agriculture. Nah, tentunya di sini pasti teman-teman sudah tidak sabar ingin bertemu dengan mereka bertiga kan. Nanti yang pasti mereka bertiga akan berbagi cerita kesederhanaan dengan caranya masing-masing. Tentunya di dalam keseharian yang mengangkat keragaman karakter perempuan Indonesia yang bisa menginspirasi satu sama lain ya. Dan salah satunya padu padan koleksi Lifewear Uniqlo Modest Wear Spring Summer 2022 ini. Aduh ya ampun, beneran ya. Kalau tadi aku sempat ketemu sama 3 perempuan inspiratif ini, tentunya di sini tidak lengkap kalau kita belum bertemu dengan satu lagi perempuan inspiratif dari Uniqlo. Jadi akan ada total 4 perempuan inspiratif yang nanti teman-teman akan bisa lihat dan nanti akan saya ajak ngobrol ya. Yang pertama kita langsung perkenalan saja kalau begitu ya. Yang pertama adalah Mbak Friska Utami Meiliani. Hai Mbak. Halo. Jadi Mbak Friska ini atau yang lebih akrabnya lagi disapa Mbak Oci adalah marketing representatif Uniqlo Indonesia. Apa kabar Mbak Oci? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Oke, kalau begitu berikutnya ini namanya sudah sangat sering disandingkan dengan Uniqlo ya. Berikut setelah Mbak Oci adalah Ayudhya. Ini banyak banget nih ya, ini pekerjaannya, ada seniman, pengusaha, penulis, musisi ya. Tapi yang pasti dari berbagai profesinya tersebut, Ayudhya memilih untuk menerapkan gaya hidup sederhana. Nah berikutnya nih sebelahnya Ayudhya itu ada Melody Laksani. Nyanyi dulu. Tuh kan, ya pasti ingat ya. Melody Laksani ini adalah penyanyi yang menerapkan kesederhanaan di setiap aksinya ya di bidang agriculture sebagai Japan ASEAN Goodwill Ambassador in Food and Agriculture. Yang terakhir ini paling mungil ya, paling mungil kecil cabai rawit tadi kalau kata Melody ya. Iya, begitu ya. Dan kalau begitu langsung saja ini dia Nadifa Alyasana. Jadi Nadifa Alyasana ini akrab disapa Sana ya. Dia adalah penulis muda yang dikenal dengan nama Rintik Seduh yang mengekspresikan dirinya melalui sebuah kesederhanaan. Nah, di sini sudah ada ya mereka berempat. Terima kasih hal pertama yang pengen aku ucapin, dan terima kasih sudah hadir ya hari ini di antara kesibukannya ya kan. Nah, tapi ya ini yang paling aku pengen tanyain pertama banget adalah pertanyaan untuk Mbak Oci ya, karena seputar Uniqlo-nya langsung nih. Jadi untuk tahun ini itu kan Uniqlo Modest Wear ya. So what is Uniqlo Modest Wear, Mbak? Oke. Terima kasih sebelumnya semuanya, teman-teman media juga udah hadir di sini. Jadi untuk hari ini aku mau jelasin apa sih itu modest wear gitu kan. Mungkin teman-teman media juga udah pada tahu di sini sebelumnya, Ayu udah tahu apa sih Uniqlo Modest Wear. Jadi Uniqlo Modest Wear itu adalah panduan gaya padu padan untuk perempuan berhijab. Karena kan perempuan berhijab di Indonesia juga banyak aktif kegiatannya gitu. Jadi di sini kita mau kasih inspirasi
gaya-gaya berhijab untuk berbagai kegiatan. Sebenarnya nanti bisa lihat di sini. Mungkin teman-teman di sini juga udah pada tahu kalau Uniqlo adalah lifewear brand di mana kita sebenarnya punya misi untuk memperkaya kualitas hidup dengan melalui pakaian. Seperti itu. Dan tentunya pakaian yang berkualitas dan pakaian yang mudah untuk dipadu-padankan. Betul, dan begitu tentunya ya. stylish. Stylish itu dia, bener banget. Nah, terus apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Uniqlo melalui Uniqlo Modest Wear musim ini? Oke, jadi mungkin teman-teman di sini juga udah pada tahu atau mungkin ada yang belum tahu. Jadi Uniqlo Modest Wear sendiri itu kita launching pertama kali di tahun 2020. Jadi untuk sekarang tuh kita ini kelima kalinya, gitu. Jadi pertama kali dulu kita bekerja sama dengan Ayudhya sampai sekarang. Dan untuk season kelima ini Spring Summer 2022 sebenarnya kita mengangkat Inspiring Modesty, di mana sebenarnya kita mau mengangkat keberagaman karakter perempuan berhijab di Indonesia yang aktif, punya karakter masing-masing gitu kan, tapi tetap melalui kesederhanaannya di aktivitinya masing-masing. Jadi pilihan ketiga kolaborator ini sebenarnya merepresentasikan kegiatan mereka masing-masing ya. Sekali. Seperti itu. Tapi tetap gitu garis besarnya adalah kesederhanaan. Oke, baik. Kalau begitu sekarang aku pengen tanya sama Ayudhya ya. Oke, pertanyaan untuk 100 poin Ayudhya. Udah bercanda ya. Udah hadiahnya kuis. Udah kalau tiba-tiba ya. Jadi ini adalah kolaborasi kelima ya Ayudhya dengan Uniqlo. Oke. Nah, yang menjadi perbedaan antara kolaborasi tahun ini dengan kolaborasi sebelumnya itu apa? Oke, sebelum aku jawab, yang jelas aku mau bilang terima kasih banget buat Uniqlo Indonesia karena dari awal bener-bener pertama kali Uniqlo Modest Wear pertama kali keluar udah ngajakin aku sampai sekarang. Thank you so much banget, dan temen-temen mungkin di rumah juga udah ada yang ngikutin dari awal banget, jadi thank you banget. Tapi yang jelas yang membedakan itu beberapa waktu lalu ada beberapa memang yang Uniqlo Modest Wear yang aku ikutin itu sendiri. Jadi perbedaan sekarang ini lebih seru jadi karena rame. Iya kan, ada melodi, ada biasanya sendiri. Sekarang perbedaannya rame gitu. Jadi istilahnya kayak banyak background yang bukan aku aja, tapi ada background melodi seperti apa, Sana dengan misalnya karya-karyanya. Jadi teman-teman di luar sana mungkin juga bisa ngelihat dengan berbagai background yang ada. I see. Jadinya lebih inspiratif, ya kan? Lebih banyak pilihannya gitu ya. Oke, I see. Oke, nah sekarang untuk kolaborator yang baru bergabung ya tahun ini, yaitu Melody dan Sana. Coba ceritain dong keseruan berkolaborasi dengan Uniqlo ini seperti apa sih? Mengingat ini adalah kolaborasi pertamanya kalian. Melody, mau Sana dulu? Aduh, Sana dulu gimana kalau gitu? Sweet aja boleh, silakan. Ya, aku dulu ya. Kalau aku juga mau ngucapin nama Uniqlo Indonesia karena Uniqlo itu adalah salah satu brand favorit aku dan akhirnya kayak wow, dreams come true gitu ya. Jadi berkolaborasi sama Uniqlo Indonesia, aku seneng banget, karena mungkin yang ikutin aku juga udah tahu kayak aku tuh pakainya apa Uniqlo ini, terus kolaborasi tuh kayak wow gitu kan, itu kayak salah satu pencapaian juga, jadi aku seneng banget. Ditambah saat kolaborasi ini tuh ada Ayudhya, ada Sana juga, maksudnya aku belajar banget dari kesederhanaan mereka yang diborong semua sama Ayudhya. Diborong semua, Sana penulis gitu ya, yang pas ketemu kayak kok judes gitu ya. Oh ternyata pas ketemu nggak kelihatan, katanya oh ya udah oke. Dan gitu ya Sana, berarti kalau ada orang yang kayak ngeliatin Sana jangan lupa senyum gitu. Seru sih, tapi aku senang banget belajar banget dari mereka berdua. Oke, jadi mulai dari sesuatu yang personal, tapi ternyata di sini Melody bisa memberikan influence yang lebih luas untuk sesuatu yang sangat personal tersebut. Oke, baik, kalau begitu untuk Sana yang pertama awal-awalnya sangka judes ya, ternyata mungkin memang pemalu aja ya. Malu ya. Enggak, karena aku tuh sebetulnya pakai kacamata. Ya kalau kayak gini sebetulnya nggak terlalu jelas. Jadi waktu itu apalagi banyak orang, jadi kayak aku diem aja. Dan emang ini tuh pengalaman paling baru. Biasanya selama ini yang diliatin tuh cuma tulisannya aja. Terus first time Uniqlo mau ngajak tuh nggak cuma rintik seduhnya aja, tapi sananya juga diajak. Jadi pertama kali main foto-fotoan gini. Jadi kemarin kayaknya main bersenang-senang sama kamera-kameraan. Tapi susah juga. Jadi paling punya
banyak PR kayaknya, harus gini tapi seru sih. Seru ya. Oke, baik. Jadi ternyata itulah keseruan yang ketiga perempuan inspiratif ini rasakan ketika mereka berkolaborasi dengan Uniqlo ya. Nah, sebenarnya kalau dari Ayu, kemudian Melody dan juga Sana, ini apa sih yang ingin disampaikan kepada perempuan Indonesia melalui kolaborasi ini? Oke, dari aku dulu ya, Iya, boleh boleh. ya. Kalau misalnya aku senang banget sih setiap campaign bareng sama Uniqlo, istilahnya kayak mungkin ya, ada beberapa wanita yang dulu kayak ngerasa, aduh terlalu simpel, aduh terlalu misalnya kayak terlalu simpel, terlalu sederhana, itu malah jadi sesuatu yang misalnya bisa dibilang menghambat gitu. Tapi di sini kita malah pengen ngasih tahu bahwa kesederhanaan itu kayak nggak apa-apa gitu. Emang istilahnya kalau misalnya memang gaya kita sederhana, itu bisa menjadi satu kekuatan kita bahkan gitu. Apalagi istilahnya kayak kalau kita, apalagi aku ya, aku ibu rumah tangga, banyak aktivitas, dibutuhkan istilahnya pakaian yang nyaman. Tadi Mbak Oci bilang tetap stylish gitu. Jadi nggak menjadi halangan kok, kesederhanaan itu malah justru bisa jadi kekuatan kita untuk melakukan segala aktivitas. Siap. Berarti kalau gitu mungkin apakah Ayu pernah ngerasa dulu waktu pas memang merasa bahwa kesederhanaan adalah your way of living, ada perasaan kayak, tapi kok karakter aku nggak keluar ya gitu? Gitu pernah ada perasaan kayak begitu nggak? Istilahnya mungkin pernah ya, ada beberapa titik kayak istilahnya kayak, aduh kok istilahnya harus menjadi kayak apa namanya stand out, istilahnya harus menjadi tidak sederhana untuk stand out. Ya tapi akhirnya aku jadi seneng sih, karena sekarang malah justru campaign-nya adalah sederhana itu justru malah menjadi kekuatan kita I gitu. see. Nice. Oke, nah kalau itu dari Ayu Diana, sekarang kalau dari Melody nih gitu, apa sih yang pengen disampaikan sama perempuan Indonesia? Ya, jadi kan aku sebagai Japan ASEAN Goodwill Ambassador on Food and Algae Culture kan kayak itu tuh suatu tanggung jawab gitu yang berat gitu kan menurut aku, tapi itu tuh jadi apa namanya tantangan buat aku, dan itu adalah kesempatan yang baik gitu, maksudnya untuk menyebarkan kebaikan juga buat semua gitu. Nah, aku memilih membawa kesederhanaan tuh di setiap pilihan aksi aku yang bisa memberikan manfaat gitu buat orang sekitar gitu. Jadi aku juga pengen kasih tahu bahwa maksudnya kita sebagai wanita gitu ya bisa kok melakukan kesederhanaan di setiap aksi yang kita lakukan gitu, apalagi membawa manfaat buat sekitar kita. Dan mengingat Melody ini kan aktif sekali ya, Melody ini aktif sekali dan tentunya juga membutuhkan outfit ya atau liveware yang bisa menunjang keaktifannya Melody Iya, tersebut, betul. gitu ya. Oke, kalau Sana ini apa yang ingin disampaikan lewat kolaborasi ini? Sebetulnya aku orang yang nggak suka ribet, sukanya simple-simple, dan kayaknya teman-teman kalau ngikutin aku di sosial media aku tuh udah pada tahu kalau aku tuh sukanya ya yang itu aja kelihatannya. Sempet juga ngerasa kayak yang tadi dibilang sama Kayu kayak, oh ternyata kalau misalkan yang simple dan sederhana nggak seru ya, nggak menarik ya, boring. Padahal aku pengen kasih tahu bahwa yang sederhana tuh ternyata lebih punya banyak makna. Jadi itu sih yang pengen aku sampaikan. Wah, bener kan inspiratif? Boleh mungkin tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi bener banget ya. Mungkin apa namanya cap kesederhanaan itu awalnya dulu mungkin ya itu adalah sesuatu yang kayak ya udah gitu-gitu aja. Tapi tentunya enggak gitu loh. Dengan adanya internet, dengan adanya Uniqlo sekarang ya yang bisa dijangkau oleh semua perempuan Indonesia, kita jadi lebih punya banyak inspirasi gitu ya untuk cara memadu-madankan baju kita sesuai dengan kegiatan kita sehari-hari. Ayo sebagai ibu rumah tangga yang aktif ya, kegiatan bersama anak itu kan tidak pernah sederhana ya. Betul. Gitu. Tapi butuh baju yang sederhana yang itu bisa menunjang gitu ya. Kemudian juga Melody gitu yang aktif dengan kegiatannya, dan juga Sana ya kan dengan menulisnya begitu. Nah, untuk bisa mendapatkan inspirasi nih ya, bagaimana sih cara memadu-madankan liveware kita? Nah, di sini tentunya teman-teman bisa mendapatkan paduan tersebut dari katalog Uniqlo. Tada! Tadi udah ditunjukin sama Mbak Oci ya, gitu. Jadi di sini masih hangat nih hari. masih hangat banget ini. Tadi Mbak Oci yang langsung jemput dari printingnya ya, gitu. Jadi tolong ya. Ini bisa didapatkan, langsung di store Uniqlo seluruh Indonesia. Begitu. Ini gratis? Ini gratis. Ini gratis ya, begitu. Dan kalau mau bentuk soft copy-nya ini bisa di-download di uniqlo.com dan juga Uniqlo apps ya, mulai besok. Tapi kalau pengen dapetin hari ini bisa langsung datang ke store Uniqlo seluruh Indonesia. Ada apa aja di dalam sini? Baiklah, sekarang kita akan ngobrolin soal katalognya. Oke, ada apa aja ya di dalam sini? Coba mungkin boleh cerita. Pertama, Ayu, ini untuk project katalog ini, story-nya Ayu apa sih?
Oke, jadi yang jelas sih sebenarnya kalau misalnya teman-teman ambil katalog ini, nanti teman-teman bisa lihat ini ceritanya aku lagi menjalani keseharian. Yang tadi Mbak Austin bilang aktif ya, jadi istilahnya kayak ya pada saat bersantai, beraktivitas masak. Aku suka masak kan pastinya di rumah ya, teman-teman bisa lihat nih. Terus habis itu menyajikan sesuatu. Jadi istilahnya teman-teman bisa menjadikan buku ini, lookbook ini inspirasi di setiap kesempatan aktivitas hobi atau apapun itu. Bahkan ini ada juga salah satu aktivitas favorit aku olahraga. Jadi teman-teman bisa lihat tuh inspirasinya ada di sini semuanya. Jadi Uniqlo juga selain untuk kita punya baju untuk segala aktivitas, mau betul tadi Ayu lagi masak, lagi olahraga, kita juga punya. Betul. I see. Jadi stylishnya tetap dapat ya, tapi kesederhanaannya juga tentunya tidak terlupakan, begitu. Oke, kalau itu tadi Ayu dia story-nya adalah menunjukkan kegiatannya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga ya, sambil menggunakan atau mengenakan lifewear dari Uniqlo. Kalau untuk Melody sendiri, story apa sih yang ada di dalam? Iya, jadi kan karena aku Japan ASEAN Goodwill Ambassador on Food and Agriculture, aku juga basically maksudnya lulusan pertanian gitu ya. Jadi emang ini di sini ada pokoknya ada tulisannya nih, kalian harus dapetin logbooknya. Adalah pokoknya sedikit kata-kata gitu kan. Kata-kata mutiara benar ya. Penasaran deh. Dari Ayu dia ada, dari aku juga, dari sana juga ada dong. Nah terus di sini juga ada contoh kayak maksudnya yang bisa kita lakukan gitu dalam apa ruang lingkup yang mulai dari yang kecil dulu nih kayak microgreen gini kan. Di sini ada dijelasin juga apa namanya, ini tuh aksi nyata yang bisa kita lakukan gitu, yang dari yang simple gitu. Misalnya kan kalau aku sendiri ke pertanian langsung ya, misalnya ke lahan yang besar gitu. Tapi kalau misalnya kita sebagai apa tinggalnya di kota-kota, misalnya kota besar, atau misalnya dengan kegiatan yang padat, kita tetap bisa ngelakuin di rumah gitu. Salah satunya dengan microgreens ini. Oh, begitu. Jadi bisa dilihat di sini. Oke, itu jadi ada tips-tips dan juga ada inspirasi hal-hal apa saja yang bisa dilakukan ya di kehidupan sehari-hari kalau pengen mengikuti hal yang dilakukan oleh Melody begitu. Oke, kalau Sana di sini apa nih story-nya nih dalam project lookbook Uniqlo ini? Sana di sini disuruh gambar-gambar. Oh, gambar. Iya, jadi Mana sih gambarnya yang mana? Mana sih gambarnya? Lihat gambarnya ini. dong. Oh ini. Berapa sih, Ini penasaran maksudnya kan? jadi memang aku tuh dalam menulis tuh nggak cuman menulis tok gitu doang, tapi memang suka selipin gambar-gambar ya. Coba Apa sih dikasih orang lihat taunya dong, mungkin gambar. kartun. Ini mana sih ini? Ini nama karakternya tuh Umblo. Belum. Nama panjangnya ada nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada, belum aja ya. Nggak ada, Umblo Instagramnya aja. apa? Nggak ada juga. Nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi seru banget karena selain membagikan kesederhanaan dalam berpakaian, aku juga dikasih kesempatan sama Uniqlo untuk berbagi kesederhanaan dari sudut pandang aku dalam tulisan-tulisan aku juga dari gambar aku. I see, seru banget kan, penasaran tentunya dengan isi lengkap dari lookbooknya Uniqlo ya kan? Ya, bisa dilihat, oke, seperti ini. Di mana mendapatkannya? Dapatkan langsung di store Uniqlo seluruh Indonesia hari ini ya. Dan tentunya juga bisa di-download di Uniqlo Apps dan juga uniqlo.com mulai besok. Begitu. Oke. Nah, kalau di sini teman-teman ya tentunya bisa melihat bahwa ketiga wanita ini memang benar-benar inspiratif dari segi berpakaian, dari segi berkegiatan sehari-hari yang mengusung kesederhanaan. Tentunya pengen lihat gimana sih caranya mereka memadu-madankan pakaian. Oke? Maka dari itu sekarang kita akan masuk ke styling challenge. Ya, jadi styling challenge ini adalah di mana ya nanti Austin akan menantang, oke, satu persatu mereka untuk bisa mix and match atau padu padan baju Uniqlo. Nah, kita akan mulai dari siapa dulu nih? Yang muda dulu, oh ini yang muda ya, makasih loh. Yang senior, udah 5 kali ya, 5 kali kolaborasi dengan Uniqlo. Oke, yang muda dulu. Yang muda dulu, oke. Kasihan ya, oke muda dulu kalau begitu. Oke. Oke, jadi kita akan melihat bagaimana Ayu akan memadu-madankan ya lifewear-nya Uniqlo sesuai dengan mungkin karakter Ayu dan mungkin andalannya Ayu. Betul. Oke, kalau begitu andalannya yang mana sih, Yu? Andalan aku tuh jujur ya, yang tadi aku bilang gitu ya, aku kan ibu rumah tangga, iya, ngurusin keluarga, kerja segala macam.
aku tuh butuh sesuatu yang nyaman banget. Nah, salah satunya tuh ini akhir-akhir ini aku lagi seneng banget pakai linen karena bahannya super nyaman. Iya, Super juara nyaman banget dan menurut aku ini tuh bisa digunakan di segala situasi. Terus udah gitu menurut aku mudah banget untuk di mix and match sih dengan bawahan apapun. Jadi ini andalan aku banget. Jadi versatile ya ini tuh ya? Yes, juara banget. I see, oke. Nah terus Gitu. udah kayak gitu, kalau dari segi ketika dipakai itu kerasa banget sejuk Oh, oke. ya? Sekalian aku apa tuh? presentasikan Oh, aja ya. boleh banget. Nih, jadi seperti ini nih tadi aku bilang linen ini tuh gampang banget di mix and match sama bawahan apapun. Jadi kalau misalnya sekarang ini lagi pakai celana bahan seperti ini tuh enak banget gitu. Dilihat aja kayak nyaman deh, mau ngapain tuh oke Iya, gitu. bener-bener. Ya kan kalau misalnya kayak lagi masak enak, harus Bener tiba-tiba banget. jongkok juga enak. Bener gitu banget. Ya kan? Bener banget. Gitu. Terus udah gitu ini juga pakai Airism. Ini juga aku suka banget karena dia luar biasa nyaman, terus malah bikin adem. Jadi ini juga harus dipakai. Kira-kira dengan ya padu padan seperti ini Ayu lagi melakukan kegiatan apa di rumah? Ini aku mungkin lagi nemenin anakku main kali ya. iya bener, di rumah ya. Betul. Jadi kayak walaupun nemenin jangan ini loh, tetap stylish Betul, ya kan. tetap stylish Iya, loh, harus. ya kan? Gitu. Bener-bener. Oke. Nice, ini padu-padannya enak banget ya, sejuk, nyaman, dan tentunya juga bisa bikin Ayu jadi bebas bergerak. Betul banget. Gitu. Oke, berarti itu ya padu-padannya. Oke, kalau gitu boleh tepuk tangan buat Ayu. Thank you. Ayu sekarang boleh pilih giliran siapa yang harus ambil bagian untuk styling Kenapa sih challenge dari ini. tadi tuh sana tuh dorong. Mau yang muda kenapa apa ya? mau yang tuaan nih? Melody. Yeay, Melody silakan. Silakan. The Terima active kasih. girl. Oke. Sekarang Melody akan kasih inspirasi nih untuk kita ya, padu padan ya, untuk perempuan Indonesia yang aktif, yang ingin tetap tampil gaya namun juga nyaman. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya aku sendiri, aku tuh suka banget yang praktis, terus tapi tetap chic and stylish. Praktikal gitu senengnya ya bajunya karena ya. kan maksudnya lebih banyak di luar gitu kan, terus aktif banget gitu kan. Nah jadi ini andalan aku, celana smart ankle. Smart ankle. Iya, nah I ini nih. see. Karena ini tuh lentur banget, terus enak banget, apalagi misalnya yang suka pakai celana, ini kalian gak perlu diraguin lah kalau bahannya ini, kalau tuh pasti nyaman banget. Dan ini tuh tetap stylish pastinya, terus kayak maksudnya motifnya kan yang ini tartan, ada juga yang polos gitu, kalian bisa pilih lebih suka yang mana. Dan sekarang kalau misalnya mau lihat secara langsung kayak gimana, Ini dia. Oke. Nah, nih itu bahannya tuh lentur banget kan, kalau yang ini ada coraknya, tapi kalau yang ini dia cuman polos tapi ada garis-garis ke bawah gitu. Gimana lentur kan, enak kan? enak banget. Jadi bahannya bisa kita pakai sehari-hari gitu. Jadi aku tuh practically in style. Jadi kegiatan kita sehari-hari bisa pakai ini apapun kegiatannya. Jadi Baik. tetap stylish yang pasti ya. Stylish yang pasti. Nah ini kira-kira nih dengan padu padan seperti ini Melody lagi melakukan kegiatan apa? Lagi tadi microgreens atau misalnya aku lagi kelahan juga aku bisa pakai kayak gini. Ah, Iya karena enak banget, mau lagi jongkok tuh lagi nanem-nanem gitu kan, lagi mupuk atau misalnya nyiram itu enak banget. Oke. Terus melakukan perjalanan kan maksudnya misalnya aku kelahan misalnya ke Cianjur atau kemana gitu kan, di jalan ketiduran tuh tetap enak gitu bahannya. Itu kalau di lapangan enak banget. Jadi ini rekomen banget buat kalian yang kegiatannya aktif kayak aku. Betul, untuk perempuan-perempuan Indonesia yang aktif dan mobilitas tinggi. Yes, kalau begitu yang terakhir siapa nih Melody? Oh ini yang pasti ditunggu-tunggu nih, yang mungil-mungil. Sana! Silakan, Sana sekarang akan memberikan inspirasi untuk perempuan Indonesia ya, dan tentunya membawa youthful vibes, oke? Untuk para perempuan muda dan aktif serta ekspresif. Silakan. Sebetulnya aku tadi yang udah aku bilang, aku suka yang simple-simple, nyaman, karena aku sering banget menghabiskan waktu di dalam ruangan, terus ber-AC ruangannya, jadi nggak bisa pakai baju yang tipis-tipis, makanya I prefer untuk pakai gaun waffle ini. Kalau di ruangan ber-AC, karena aku anaknya cimit banget, jadi Cimit itu apa ya, mohon maaf? cimit tuh
kecil itu? Kecil. Jadi sering banget gampang kedinginan gitu, makanya aku suka baju-baju kayak gini. Apalagi ini mudah banget untuk di stylish lagi, tinggal pakai celana yang lebih ketat, jeans or anything. Mungkin kalau aku ngomong kayak bingung ya bayangannya kayak gimana. Kayak gini. Oh, oke, baik ya. Jajan. Jadi cuma tinggal dikasih celana jeans aja dan ini nyaman banget. Mau aku untuk misalkan menulis untuk malam-malam atau mungkin siang-siang, it's okay fine. Karena aku walaupun menulis di rumah, aku tetap harus keren, harus cantik. Karena kalau pakai baju biasa aja moodnya nggak ada. Iya, jadi idenya tuh mampet. Aku Gitu setuju deh. banget. Jadi ini kalau dipakai di ruangan ber-AC akan jadi hangat, tapi kalau dipakai keluar pun tetap sejuk. Ya gitu tetap ya? adem, nggak yang panas banget gitu, enggak. Dan sana ini berarti lebih suka sama warna yang pastel gitu, Betul. warnanya yang Warna-warna yang beautiful. sejuk di mata. Oh, baiklah kalau begitu. Terima kasih Iya. untuk inspirasinya sana. Tepuk tangan Oke. yuk. Wuhuu. Oke, baik ya. Jadi itu dia sana yang sudah memberikan inspirasi untuk padu padan ya lifewear dari Uniqlo yang tentunya kuncinya adalah kesederhanaan. Baik. Nah, kalau begitu yang pasti ini adalah akhir dari perjumpaan kita ya dengan cerita-cerita inspiratif wanita-wanita ini dan tentunya semua cerita dan inspirasi padu padan serta berbagai karya serta informasi menarik yang tadi kita kupas ya selama acara itu bisa teman-teman semua lihat di katalog ini. Mana Jangan tadi? lupa Ah, itu dia katalognya. Bisa dilihat di sini yang langsung bisa didapatkan di store Uniqlo seluruh Indonesia hari ini dan juga bisa langsung di-download di Uniqlo apps dan juga uniqlo.com mulai besok. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Oci. Terima kasih. Ayu, terima kasih banyak. Melu, terima kasih Kak. Sana, terima kasih banyak. Sukses ya. Dan semoga Amin. kita selalu diberikan kesehatan agar kita bisa bertemu lagi ya. Amin. Betul. Dan kalau begitu yang pasti terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti acara hari ini ya, dimana kita yang pasti di sini saling menginspirasi satu sama lain ya, dan tentunya juga yang pasti di sini kita pengen mengingatkan bahwa untuk seluruh pecinta lifewear bisa menemukan inspirasi padu padan Uniqlo Modest Wear Spring Summer 2022 di katalog, oke, yang tadi sudah ditunjukkan ya. Dan kalau misalnya mau cari untuk si baju-bajunya tentunya bisa dapatkan di store offline dan juga online. Untuk online jangan lupa ada ukuran XS. Ya sudah kalau begitu tiba saatnya kita berpamitan ya dari acara launch event Uniqlo Modest Wear Spring Summer 2022 Inspiring Modesty. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh teman-teman semua yang sudah hadir di acara hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Kalau begitu saya Austina Permana mewakili Uniqlo Indonesia pamit undur diri. Semoga pandemi ini segera berlangsungnya, nggak lama-lama deh ya, segera berakhir ya. Agar kita dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan dan selalu gunakan masker. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye. Bye. Dadah.